Halo semua, kami dari kelompok 3, kelas 12 Alam 3, SMA Kristen Ebenezer Nado. Saat ini, kami akan membahas tugas biologi, yaitu tentang mutasi. Untuk itu, saya Joshua Sambo. Saya Somong Dong. Saya Rachel Melko. Saya Christian Tertius. Saya Enrico Salo. Saya Jov Nuntania. Saya Erlan Dewo. Dan sebelumnya saya akan menanyakan kepada teman-teman, ada yang tahu mutasi itu apa? Mutasi. Bukan berupa dari film X-Men. Hah? Mutan? Mutasi? Rupa monster begitu? Monster. Sebelumnya, mari kita mulai dari semua makhluk hidup termasuk manusia tersusun dari unit terkecil yang disebut sel. Di dalam sel ada yang disebut dengan kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA. Segmen DNA disebut gen dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Jumlah kromosom di dalam sel pada manusia yang normal yaitu 46 buah yang terdiri dari 44 buah atau 22 pasang autosom ditambah 2 gonosom atau kromosom seks yang terdiri dari XY atau XX. Apa itu mutasi? Mutasi berasal dari bahasa Latin, mutatus, yang artinya adalah perubahan. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mutasi pada kromosom, salah satunya adalah audiosomic. Audiosomic itu merupakan jumlah kromosom yang tidak normal, bisa lebih, bisa juga kurang. Dapat terjadi pada autosom ataupun gonosom. 4 macam aneosomik yaitu yang pertama trisomik atau ketambahan 1 kromosom menjadi 47 kromosom. Yang kedua adalah tetrasomik atau ketambahan 2 kromosom menjadi 48 kromosom. Dan yang ketiga adalah monosomik atau kekurangan 1 kromosom menjadi 45 kromosom. Dan yang terakhir adalah noisomik atau kekurangan 2 kromosom menjadi 44 kromosom. Akibat trisomik. Akibat trisomik, salah satunya ialah sindrom Patau atau trisomi 13. Sindrom Patau terjadi trisomik pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Perhatikan karyotipe sebagai berikut. Ciri: meninggal setelah beberapa jam lahir, kepala kecil, mata kecil, telinga rendah, sumbing, dan kelainan jantung. Perhatikan gambar berikut. Pengobatan penyakit trisomi 13 atau sindrom Patau. Hingga saat ini, belum ditemukan pengobatan untuk penyakit ini. Penanganan bervariasi dan bertujuan untuk meringankan gejala, mengelola komplikasi, mengurangi ketidaknyamanan yang dialami bayi, sekaligus memastikan agar bayi mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Beberapa langkah penanganannya adalah 1. Pemberian oksigen melalui alat bantu napas.
2. Pemberian infus. 3. Operasi bagian tubuh yang bermasalah. 4. Pemberian obat-obatan yang disesuaikan dengan masalah kesehatan. Dan yang terakhir, ada pencegahan penyakit trisomi 13 atau sindrom Patau. Yang pertama, hamil di usia yang tepat. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kromosom. Ketiga, melakukan screening dan tes diagnostik. Keempat, melakukan tes antenatal. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Keenam, hindari stres. Ketujuh, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, hindari kebiasaan buruk bagi kandungan.